Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa berdiri sebaris melukis kuntul baris. Sarapan SDGs desa kali ini kita mengangkat tema tentang bagaimana pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ini kayaknya banyak hal yang kita temukan di lapangan. Kadang-kadang gapuranya itu luar biasa gitu kan, karena ada dana desa gitu kan, berpamer gapura. Tapi ada bagian-bagian yang ternyata masyarakatnya masih butuh dukungan untuk kemudian mungkin tentang sanitasinya, mungkin tentang saluran irigasi, air bersih dan seterusnya. Nah, kali ini kita ingin mendengar dari Gus Ivan ini tentang bagaimana sebenarnya cara kita untuk kemudian membangun infrastruktur dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang ada teman-teman juga yang hanya copy paste, tidak melihat kesesuaian. Jadi karena ada desa wisata bagus, kemudian membangun venue-venue yang bagus, akhirnya mangkrak juga karena investasi, mungkin pembangunan infrastruktur di situ lumayan menyerap dana, tapi akhirnya terhenti dan seterusnya. Pagi ini kita akan mendengarkan langsung dari Gus Ivan. Terima kasih Prof. Yayan sudah bergabung, Mas Yatno, Mas Sugeng, Mas Arif, Mas Selamat. Turun pagi-pagi selalu meramaikan agenda kita, menguji ilmunya Gus Ivan ini. Silakan Gus. SDGs yang ke-9 ini Gus. SDGs desa yang ke-9. Silakan. Terima kasih Gus Koco. Juga kerabat desa yang budiman, Mas Arif, Pak Carek, Selamat, Pak Sugeng, Pak Yatno, Pak Carek juga, dan kerabat desa yang lain. Ya. Jadi memang ini saya kira kalau infrastruktur sebetulnya boleh dikatakan desa sekarang sudah salah satu ahlinya itu ya. Jadi memang ada beberapa
Ya ini sesuai dengan perkembangan infrastruktur di desa. Ada satu hal yang menarik dari infrastruktur itu. Karena dulu kita selalu mengukur kemajuan desa itu. Sebagian besar itu bersifat infrastruktur. Indeks pembangunan desa, indeks desa membangun, itu sebagian berupa infrastruktur. Dan kemudian kita mengetahui bahwa ternyata lonjakan nilai indeks itu lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan, wilayah terpencil, wilayah timur. Jadi Papua dan Maluku itu memiliki kabupaten dengan desa-desa di mana indeksnya itu melonjak. Nah, mengapa itu terjadi? Ya, ternyata memang karena di desa-desa itu infrastruktur semula tidak ada, ya. Terutama infrastruktur yang sifatnya fasilitas untuk kesehatan dan fasilitas pendidikan serta fasilitas sosial semula tidak ada, kemudian menjadi ada, dan itulah yang kemudian melonjakkan indeks. Itu salah satu indikator memang yang menunjukkan desa itu memang sangat banyak menggunakan dana desa untuk infrastruktur. Dari pendekatan APBDes, itu juga infrastruktur tidak pernah kurang dari 60%. Memang semula sangat tinggi. Kalau kita melihat APBDes yang dikumpulkan di 2016 saja, ya, itu apalagi yang 2015, itu sampai 83%. Ya. Memang di 2019 sudah turun sampai ke 68%. Ya. Jadi memang sudah turun sekali gitu, ya. Tapi itu turun toh lebih banyak di desa-desa yang memang sudah pada posisi berkembang dan maju dan mandiri gitu. Di desa-desa yang tertinggal tetap saja yang terbanyak infrastruktur. Dan itu tidak salah juga karena memang nilai dari infrastruktur, ya, nilai atau biaya infrastruktur itu memang relatif lebih tinggi daripada yang lain. Memang sempat kalau kita lihat salah satu berita di tahun 2015 itu ada kejadian di Nusa Tenggara Barat itu, di mana infrastrukturnya bagus, tadi disebut oleh Gus Koco gitu, ada jalan aspal gitu. Namun memang kalau dihitung berapa rupiah per meter jalan aspal itu nilainya sangat tinggi. Salah satu yang sampai saat ini kalau kita hitung harga satuannya itu sangat tinggi itu ketika desa misalnya membangun sumur. Itu sangat tinggi, hampir 30 jutaan per satu sumur gitu. Nah, itu sumur. Sementara kalau kita di lapangan jenis sumurnya juga tidak beda jauh dengan yang lain. Tapi untuk jalan itu relatif sekarang sudah rendah. Sekarang sudah hampir 400 ribuan per meter jalan. Kalau semula itu sampai hampir 700 ribuan per meter jalan. Jadi turun. Nah, turunnya itu apakah memang masih ada yang dicek? Turunnya itu karena memang sumber dari semula aspal kemudian jadi makadam atau gimana. Salah satu yang sangat besar juga adalah jembatan. Jembatan itu biaya per meternya di desa itu mencapai 6 juta itu per meter itu. Jadi mestinya jembatannya harusnya ya relatif bagus. Ini bukan jembatan yang dibangun dengan sangat sederhana gitu ya. Nah, satu hal juga yang kita peroleh di lapangan dan kemudian berdasarkan masukan aduan-aduan itu, memang sebagian tidak langsung masuk ke kebutuhan warga. Nah, indikator dari BPS ketika mereka tidak hanya menanyakan jalan, tapi jalan ke tempat produksi, itu kemudian nilainya jatuh. Jadi di potensi desa 2018 itu tidak hanya ditanyakan jalan, tapi jalan di tempat produksi. Jalan aspal itu sudah mencapai 88% desa.
Kalau istilahnya BPS itu mayoritas jalan di desa aspal ya. Itu anunya metodenya begitu. Mayoritas jalan aspal itu sudah 88%. Begitu jalan aspal yang masuk ke usaha tani dan usaha produktif desa lainnya itu tidak lebih dari 30% desa. Jadi ini satu indikator yang kemudian dilihat oleh ya tidak hanya Gus Menteri, kita semua, bahwa ada kemungkinan ya, memang ada kemungkinan jalan itu lebih banyak ke permukiman, ya udah pasti itu. Atau jalan itu mungkin tidak langsung sepenuhnya untuk meningkatkan ekonomi. Tadi disebut oleh Gus Koco soal gapura. Ya. Sempat di tahun 2020 itu, karena posisi COVID dan kita harus segera banting setir, pertama penyelamatan gitu, baru kemudian nanti membangun. Tapi dalam hal penyelamatan pun itu diupayakan supaya ini dasar-dasar untuk rebound ekonomi gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa kemungkinan rebound itu ya di akhir tahun ini atau selambatnya tahun depan itu. Karena melihat vaksinasi yang baru akan selesai di tahun depan gitu. Nah, dari situ tahun lalu itu kemudian dialihkan menjadi padat karya tunai desa. Ini ada dua hal yang menarik ini, Gus Koco dan kerabat sekalian. Yang pertama, dalam padat karya pun ya, itu yang menjadi orientasi itu kadang-kadang gitu. Ini ada satu desa yang dianggap bagus di Malang gitu, dan kemudian dia sering masuk koran. Tapi anehnya ilustrasi di koran tentang padat karya di desa itu adalah membangun gapura. Segitu desa itu inovatif, punya sistem informasi sendiri di desanya. Kemudian selama ini membangun dengan musyawarah terus-menerus. Tapi hasilnya itu bisa padat karya itu adalah membangun gapura. Dan ketika kami tanyakan dan cek ke lapangan, kenapa kok pilihannya itu gitu. Sementara desa itu sudah pasti dari dulu desa tersebut mengetahui bahwa gapura itu termasuk salah satu yang dilarang di 2015 untuk membangun dengan dana desa. Jadi ada satu persoalan apakah ini sesuai kebutuhan. Itulah sebabnya ketika SDGs global ke nasional itu masih soal infrastruktur, kemudian ketika sampai ke desa muncul frase atau istilah Gus Menteri dan kemudian Mas Arief kemarin mengingatkan ada diksi sesuai kebutuhan. Itu karena tadi dengan alasan tersebut begitu. Dan memang dari ketika mulai bulan September tahun 2020 itu salah satu topik utama WA aduan, dan ini yang mengadu itu malah perangkat desa. Jadi aduan dari perangkat desa yang masuk ke Kemendes, ini kami sudah belajar dari sarannya Pak Arief, Gus Koco, kerabat sekalian. Jadi kami mempelajari isian dari aduan. Jadi bukan hanya jumlahnya, tapi isiannya itu apa saja yang penting bagi. Nah ini perangkat desa yang mengadukan, bahkan kepala desa juga. Nah itu mereka mengatakan bahwa wah ini kalau semua padat karya kemudian BLT sampai Desember ya, sementara sebagian sudah dikerjakan oleh pihak ketiga, sudah ada utang kepada toko bangunan. Wow. Dari situlah ada data, meskipun selama ini sudah disinyalir, tapi dari bulan September itu kita memperoleh data memang ada kemungkinan paling tidak 20% dari dana desa itu memang kalau istilah lama yang tidak sepenuhnya tepat ya, tapi di awal tahun sudah diizinkan atau apa ya istilahnya cadangkan dari toko bangunan dan pihak ketiga itu. Dan itu sebetulnya masuk akal karena dana desa akan ada setiap tahun kan. Yang mungkin
agenda multi-use gitu ya. Kalau Iya. KPBN. Ya, multi-use bagi desa ya. Jadi masuk akal juga sebetulnya. Dan itu selama ini kan memang tidak terlalu muncul di lapangan. Karena COVID dan kemudian ada pengalihan kebijakan besar-besaran gitu, maka kemudian jadi muncul. Dan foto-foto yang disampaikan ke Kementerian Desa itu menunjukkan bangunan-bangunan yang setengah jadi ya. Jadi kebijakan dari Gus Menteri jangan sampai desa itu utang pada tahun lalu itu, sehingga yang sudah setengah jadi ya mending dijadikan sehingga punya manfaat bagi warga gitu. Tapi yang belum jadi ya dan masih belum ambil barang dari toko bangunan dan sebagainya ya dibatalkan saja. Jadi itu menunjukkan bagaimana bahwa memang infrastruktur ini sesuatu yang sangat menjadi dominan di desa. Dan dari dulu juga kita mengetahui kaidahnya itu membangun infrastruktur itu memperjelas bahwa kepala desa itu membangun untuk warga itu. Meskipun tadi disampaikan banyak sekali indikator yang menunjukkan belum sepenuhnya demikian. Untuk tahun ini, tahun 2021, itu Kementerian Desa sudah ditugasi Gus Menteri untuk melakukan minimal 2 kali survei kepuasan kepada warga desa. Baik itu kepuasan kepada dana desa, ya, manfaatnya begitu, kepuasan kepada pemerintah desa dan perangkat, dinas PMD, sampai ke Kementerian Desa. Tentu saja seperti biasa, itu tujuannya bukan untuk mencari keburukan begitu. Karena itu juga tidak akan disebarluaskan gitu. Tapi untuk mengetahui apa saja yang tahun depan atau kalau yang nanti yang awal tahun ini selama pertengahan sampai akhir tahun apa saja yang bisa kita perbaiki untuk melayani warga gitu. Nah, jadi itu sebabnya tadi disebutkan bahwa memang untuk SDGs desa itu kemudian ada istilahnya pelokalan itu ya, pelokalan. Jadi karena tidak harus ada yang khas untuk desa, khasnya itu ya sesuai dengan masalah yang ada di desa gitu ya. Dan salah satu masalah yang muncul di desa itu berkaitan dengan infrastruktur adalah yang kaitannya itu dengan apakah itu bisa sesuai dengan kebutuhan warga gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ini sering jadi salah paham, kita perlu sama-sama mencek, memahami bahwa semula inovasi dari awal, inovasi itu masuk ke dalam SDGs desa yang nomor ini juga. Jadi infrastruktur itu dikaitkan dengan inovasi. Dan itu kemudian bisa saja membuat semacam inovasi itu berarti ya berkaitan dengan infrastruktur. Jadi Kementerian Desa pernah punya satu proyek inovasi desa gitu. Dan itu yang sejak awal baik Pak Menteri Eko maupun sekarang Gus Menteri itu menyampaikan yang penting inovasi sampai ke desa. Nah sekarang itu yang akan dikembangkan lebih lanjut ya, karena selama ini kan munculnya apa saja inovasi desa. Nah yang akan dikembangkan lebih lanjut yang kemarin Bu Agnes sudah sampaikan bahwa ada banyak inovasi dari kampus yang akan sekarang langsung disampaikan ke desa. Jadi Kementerian Desa akan mengembangkan protokol inovasi kampus masuk desa. Jadi inovasi seperti apa yang bisa langsung dipakai desa. Sehingga desa lebih aman kalau sudah melewati protokol inovasi kampus ke desa tadi itu, desa bisa lebih aman menggunakan. Dan sebaliknya, hasil dari kampus juga lebih banyak langsung masuk ke desa. Dan protokol inovasi tidak hanya untuk kampus, tapi untuk semua inovator ya yang akan menggunakan inovasinya untuk desa itu dilakukan, termasuk dari desa ke desa lain. Nah, saya sampaikan sekilas Gus, bagaimana perubahan dari
diksi dan ini kalau kita lihat yang nomor 9 ya. Itu memang di dalam SDGs globalnya itu industri, innovation, and infrastructure. Kemudian di Indonesia kan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur, industri, dan inovasi. Nah, kemudian setelah sampai ke SDG desa, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Supaya kita bisa merasakan apa bedanya dari level global, nasional ke desa. Di sini tetap ada infrastruktur dan di dalamnya juga tetap ada industri di level desa. Kemudian inovasi desa itu dan kemudian ada tambahan sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan itu memang alasannya karena bahwa ini memang berkaitan dengan supaya memastikan infrastruktur dan inovasi itu memang bisa menyejahterakan warga desa gitu. Nah, jadi di sini kita lihat pertama kondisinya baik, dan kemudian jalan dan dermaga yang kondisi baik ini ya sudah pasti harus 100%. Jadi kita tidak hanya mengetahui jalan desa itu berapa, sebagian besar itu aspal apa tidak, tapi kita mengetahui sampai ke level berapa kilometer yang aspal, berapa kilometer yang tanah, berapa kilometer yang masih batu dan sebagainya. Dan kondisinya seperti apa. Jadi data yang diambil seperti itu. Apakah itu sangat penting? Ini sesuai dengan rancangan undang-undang jalan ya. Itu nanti jalan desa yang memang antar desa terutama, yang antar desa, yang seringkali jadi sulit termasuk di dalamnya jalan-jalan yang di perbatasan antar desa, apalagi yang sekaligus antar kabupaten dan antar provinsi. Itu akan ditangani oleh pemerintah. Jadi kalau tidak ditangani di level desa, maka pemerintah akan punya wewenang turun sampai ke jalan antar desa. Ini makanya data ini kemudian menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan. Kita tahu kalau sudah ada istilah laju, maka itu memastikan bahwa minimal ada 2 tahun data. Tidak bisa kalau cuma 1 tahun kita melihat laju itu kan nggak bisa. Tapi minimal ada 2 tahun, 2022 dan 2021. Terus kemudian kita melihat kecepatan pertambahan baik itu keuntungan ya maupun pertambahan dari jumlahnya, industri rumah tangga kecil dan menengah. Kemudian tidak ada pencemaran, ya. Tidak ada pencemaran untuk seluruh jenis industri yang ada di desa. Kalau kita lihat dari sisi sasarannya, ya, maka bentuknya seperti ini. Jalan dalam kondisi baik mencapai 100%. Jadi apapun jenis jalan, tapi kondisinya harus baik. Meskipun kita tahu kelemahannya, jalan tanah punya kelemahan tertentu, ya. Jalan aspal tertentu, jalan rabat beton juga punya kelemahan tertentu, gitu. Tapi yang ingin dicari bahwa jalan itu dalam kondisi baik. Jadi kondisinya baik, berfungsi, ya. Artinya dia masih rusak tapi masih bisa difungsikan atau sudah dianggap buruk oleh warga desa. Kemudian, nah yang dianggap baik dan buruk itu karena ini kasat mata dan ini tidak usah terlalu sulit. Kalau yang namanya kondisi baik ya pasti sebagian besar dari jalan itu memang tidak rusak sama sekali. Yang fungsional, berfungsi, berarti jalan itu memang ada kerusakan di sana sini tapi masih dianggap warga desa bisa lewat dan mudah begitu. Kalau yang buruk ini berarti kan memang sangat sulit untuk dilewati. Dan ini tidak hanya jalan aspal atau rabat beton. Desa-desa misalnya di Kalimantan yang desanya selalu ada di atas air itu, hanya 1-2 bulan airnya surut itu. Ini memang desa air begitu. Itu mereka jalannya kan jalan seperti
jalan tambatan perahu seperti jalan dermaga gitu. Ya. Nah itu juga penting dengan kayu yang ada itu bahwa jalannya memang tetap dalam kondisi baik. Gitu. Itu jalan yang menghubungkan antar warga, kadang-kadang antara yang masih tidak kena air dengan rumah warga yang kena air. Nah itu yang penting adalah kondisinya baik. Jadi kita tidak hanya melihat akses jalan, tetapi kualitas dari jalan. Juga tambatan perahu, ya. Kalau ada pun itu harus dalam kondisi yang baik. Kemudian laju pertumbuhan industri ini di atas pertumbuhan PDB desa. Kita baru tahu di 2022 itu. Kenapa industri rumah tangga kecil dan menengah ini menjadi penting? Ya karena lazimnya kalau itu sama-sama menguntungkan, ya, itu keuntungan dari industri itu lebih tinggi dari yang lain. Dan industri itu beda dengan jasa, dia akan punya kemungkinan lebih lama untuk memberikan manfaat bagi warga gitu. Kita masih ingat kemarin kontribusi pariwisata itu 8% dan di sini pengolahan juga 8%. Angka 8% akan kita cek lebih lanjut ya. Kemarin ada presentasi dari UI yang mengatakan satu kali peningkatan kita itu hanya di desa itu peningkatan ekonominya hanya sekitar 1-2%. Kalau melihat dari cahaya di atas itu. Nah, 8% ini memang lazim disebut pertumbuhan tinggi gitu. Dan harapannya kalau itu di level desa dan apalagi untuk industri-industri rumah tangga kecil dan menengah, maka kalau itu tumbuh tinggi, maka warga desanya juga ikut tumbuh gitu. Beda dengan industri besar dan industri raksasa gitu. Kalau industri ini maka bisa tumbuh sampai ke masyarakat desa. Industri yang mencemari udara tidak ada sama sekali ya. Dan yang terakhir itu soal inovasi desa. Jadi inovasi desa, yang namanya inovasi itu kan dalam konsep aslinya invensi atau temuan yang disebarluaskan. Makanya perlu dicek di sini bahwa inovasi desa itu tercatat dan kemudian disebarluaskan. Kita belajar dari proyek inovasi dari tahun 2015 sampai 2019 itu. Bagaimana yang dimaksud dengan inovasi di level desa itu agak berbeda dengan inovasi di level yang lain. Jadi banyak sekali kalau pas presentasi itu desa mengatakan ini inovasinya begitu, dan kemudian pada waktu itu ya akademisi kemudian para birokrat itu mengatakan itu nggak termasuk inovasi gitu, itu hal biasa saja gitu ya. Tapi bagi desa itu menyelesaikan masalah. Jadi dan menyelesaikan masalah di desanya itu artinya ya sesuai kebutuhan desa. Gitu. Makanya kata-kata sesuai kebutuhan ini kemudian menjadi sangat klop di desa dengan berbagai riwayat pembangunan infrastruktur di desa di 2015 sampai 2019. Nah, apakah ini akan menjadi salah satu sumber yang positif bagi desa? Kita perlu cek itu, Gus Koso. Karena kemarin Pak Carek Slamet menyampaikan kalau soal keterlibatan perempuan ya, itu sudah pasti buat mereka itu keterlibatan perempuan itu ya kemungkinan besar semacam bonus buat mereka ya, karena di Banyumas itu keterlibatan perempuan di desa-desa sudah sangat tinggi, jadi nilai itu pasti tinggi ya. Nah, kita menduga dengan data yang ada selama ini SDGs tentang infrastruktur juga sangat tinggi di desa. Dalam kajian Kementerian Keuangan melihat SDGs ya, tapi karena belum ada SDGs desa gitu. Melihat SDGs itu yang tertinggi memang SDGs di nomor 9 ini, infrastruktur. Tapi itu melihatnya dari sisi penggunaan dana desanya. Bukan melihat dari sisi pemanfaatan infrastruktur. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara kita ketahui di sini proporsi dari infrastruktur itu sedang turun saat ini. Itu sedang turun. Jadi kita akan cek ke depan, paling tidak 2 tahun ke depan. Itu kemungkinan aspek infrastruktur bisa turun. Kenapa turun? Sudah pasti karena
karena BLT dan kemudian COVID itu harus ada. Seperti kemarin disampaikan Pak Arief, ya ini terpaksa harus ada, kan ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang paling tinggi, yaitu hak atas kehidupan, gitu. Hak untuk hidup, bukan untuk mati, ya untuk hidup. Tapi di samping itu, menurut para Kades, ini juga berkaitan dengan bahwa polanya itu padat karya tunai desa, dan itu tidak terlalu banyak menghasilkan infrastruktur. Pada kenyataannya, ketika kita hitung pada akhir tahun, sebagaimana disampaikan oleh Gus Menteri dalam pidato desa, ternyata infrastruktur yang dibangun oleh desa itu tetap saja tinggi di tahun 2020. Jadi ya itulah hebatnya desa. Sama seperti dulu mengatakan tidak mau padat karya, tidak mau ini itu, tapi di akhir tahun ketika kita mencek semuanya itu, nanti khawatir kalau ada apa-apa nanti desa menjadi tidak bisa bergerak. Tapi ya enggak juga. Di akhir tahun itu desa tetap punya kreativitas, tetap membangun, ya. Ini kan sama juga ini Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Kita masih ingat di bulan-bulan April Mei itu media massa itu antara lain dipenuhi oleh protes, ya, terutama dari perangkat desa bahwa kami punya kewajiban sesuai dalam RPJM desa dan APBDes untuk menjalankan ini, tapi karena harus COVID jadi. Tapi kenyataannya memang hanya 36% dana desa rata-rata yang dipakai untuk COVID dan BLT dana desa. Jadi masih ada lebih dari 50% bisa dipakai untuk yang lain. Dan itu sudah teruji di akhir tahun ketika infrastruktur itu dilaporkan. Kita menceknya dari laporan terhadap penggunaan APBDes itu. Dan ternyata infrastruktur tetap banyak dibangun di desa. Masih ratusan ribu kilometer jalan yang dibangun desa di 2020. Kiranya sementara seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Oke, tapi terima kasih. intinya kita yakin soal infrastruktur ini dan bahkan akan banyak membantu terutama wilayah-wilayah yang lebih tertinggal di desa. Ya. Oke, terima kasih. Infrastruktur, kenapa banyak infrastruktur? Karena memang mungkin kepala desa kan mengikuti kepala negara kan gitu. Pada saat itu agendanya infrastruktur, oke, bangun infrastruktur. Bahwa kemudian sesuai kebutuhan atau tidak ini sebenarnya menurut saya lebih pada bagaimana proses musyawarah desa itu, karena memang ketika musyawarah desanya berjalan dengan baik pasti program-program perencanaan pembangunannya itu sesuai dengan kebutuhan di desa dan ukuran infrastruktur terbangun, jalannya jadi lebih bagus dan seterusnya. Itu indikator yang paling gampang untuk kemudian dilihat sebagai prestasi kepala desa kan gitu. Artinya jalannya sekarang udah beton dan seterusnya. Ini mungkin salah satu manfaat politik yang bisa didapatkan oleh kepala desa, bisa menyampaikan bahwa selama saya menjabat nih jalan sekarang aspal jadi tambah sekian dan seterusnya. Kemudian inovasi desa ini menarik sekali ketika kemarin kita sempat melihat tentang agenda-agenda, mungkin saya nggak tahu persis itu program atau proyek atau apa, tapi kemudian ada pekan inovasi desa di kecamatan, kemudian pekan inovasi desa di kabupaten dan seterusnya. Walaupun saya masih mempertanyakan juga apakah memang itu benar-benar sebagai satu inovasi, itu satu. Yang kedua, apakah memang kemudian itu benar-benar mendatangkan manfaat, artinya pameran produk desa dengan pekan inovasi itu memang punya nilai lebih terhadap para produsen atau enggak dan seterusnya. Itu bagian yang menarik dan ini menurut saya bagian yang perlu kita dalami lebih lanjut tentang bagaimana membangun infrastruktur dan inovasi sesuai dengan kebutuhan desa. Oke, kerabat desa jangan kemana-mana dulu. Kita akan jeda sesaat untuk kemudian kita memberikan ruang kepada kerabat desa menyampaikan sesuatu pertanyaan atau mungkin
pendapat tentang membangun infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan. Tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Di channel YouTube kita, ini udah pada absen ini. Mas Sunito, ada Mbak Parti, Mbak Parti udah gabung di Zoom. Ada Mas Madong, oke, terima kasih. Mas Pepen Supandi, salam sehat, oke. Ada Mas Moh Safrowi, bisakah kiranya di-share materi PPT yang ditayangkan? Jadi sepertinya ini sering ditanyakan, tapi kayaknya kita punya karakter dosen yang unik ini. Jadi kalau materinya di-share dulu sebelum selesai semuanya, itu khawatirnya nggak pada menyimak, makanya mungkin akan di-share setelah selesai di SDGs ke-18. Jadi Mas Mo Safroni harap bersabar, saya juga sudah bersabar dari awal, jadi bersabar bareng-bareng sama saya. Selesai SDGs ke-18, insya Allah akan di-share untuk jadi referensi kita. Kemudian El Karina Official, musyawarah desa kunci sesuai kewenangan lokal. Betul sekali, jadi memang menjadi penting musyawarah desa, dan kualitas musyawarah desa ini kemudian akan menentukan apakah perencanaan pembangunan infrastruktur dan inovasi desa ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak, dan seterusnya. Saya pikir itu bagian yang dari channel YouTube. Ada, wah ini Mas Arif panjang sekali ini menuliskan di sini. Pak Selamat juga sudah agenda perencanaan ditetapkan Musrenbang. Menurut saya pelaksanaan sesuai kebutuhan. Oke, kalau dengan musyawarah desanya berjalan sih insya Allah akan sesuai dengan kebutuhan. Wah ini Mbah Parti ini masih kurang terus, padahal udah pembangunannya luar biasa ini di Geni Langit. Oke, Mas Arif mungkin silakan disampaikan. Bisa saya sampaikan sebentar? Oh silakan. Sebentar ya, datanya aja supaya kita yakin dengan kondisinya tadi. Ya. Yang pertama penggunaan dana desa itu ya. Kalau kita cek dari tahun ke tahun, ini dari APBDes di akhir tahun, APBDes perubahan terakhir di masing-masing desa. Memang ada bangunan jalan dan jembatan ini masih tinggi 80% terus, tapi di 2018 sudah mulai turun, Gus. Kemudian yang lain yang ternyata penting bagi desa itu adalah perikanan, Gus. Jadi yang berkaitan dengan dukungan untuk produksi perikanan itu sangat penting. Dan ada tren bahwa yang terakhir-terakhir ini adalah untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasa. Baik itu jasa yang ada di desa, angkutan dan sebagainya begitu, sampai ke kaitannya dengan pihak lain. Meskipun yang transportasi ini khusus yang ini menurun. Ini yang tentang penggunaan dana desa tadi, Gus. Jadi supaya kita memang yakin bahwa penggunaan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa memang pentingnya infrastruktur. Kita harus sambil melihat tidak hanya sebatas desa atau kabupaten atau provinsi kita, tapi Indonesia. Dan ternyata memang yang punya laju pembangunan desa paling tinggi betul-betul di daerah pinggiran ini. Ini kita lihat dari laju IDM yang tadi itu, Gus. Jadi kalau mengatakan membangun desa, membangun dari pinggiran itu ya ada datanya sekarang gitu. Karena kita bisa mengumpulkan hasil-hasil dari pembangunan desa. Paling tidak ini baru 74.500-an, Gus. Karena yang 400-an ini agak sulit dijangkau ya. Dan mereka juga belum melaporkan, agak terlambat gitu. Biasanya terlambat 1 tahun ya. Jadi kondisinya seperti itu. Ini, Gus. Jadi untuk meyakinkan kita. Dan yang terakhir bahwa tren kebutuhan desa yang tadi Gus Koco sampaikan soal inovasi desa, ada di tiap kecamatan itu membuat event itu ya. Kalau kita catat dari
bukan inovasi yang disampaikan di event itu, tapi desa yang mencatatkan kebutuhan inovasi. Ternyata desa yang mencatatkan kebutuhan inovasi itu meningkat hampir 100%, Gus. Dari 75.000 itu yang mencatatkan kebutuhan sampai 150.000-an. Jadi kiranya satu desa itu rata-rata membutuhkan tambahan 2 inovasi baru. Ini dalam tanda kutip ya, Gus, dan kerabat desa yang sekalian, dengan adanya dana desa tampaknya juga meningkatkan pasar demand kebutuhan terhadap inovasi itu. Nah, ini yang perlu pasar dalam arti bukan pasar ekonomis ya. Pasar dalam arti kebutuhan desa terhadap inovasi. Nah, ini yang akan dipenuhi oleh baik Kementerian Desa maupun kerjasama dengan berbagai inovator yang lain. Tambahannya itu, Gus Koco. Mohon maaf. Silakan Mas Arif. Terima kasih Gus Ivan. Wah, ini selalu mengganggu saya dalam pikiran saya menggiatkan desa ini. Gus, topik hari ini kan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhannya. Jadi PKTD itu sesuai kebutuhan, Gus. Jadi menjawab kebutuhan itu dengan PKTD. Nah, cuman sayangnya PKTD ini kita belum menemui juklak dan juknisnya. Nah, ketika ngomong PKTD itu semua desa pengen menerjemahkan. Makanya jadinya kan bikin gapuro, gotong royong kan gitu. Harusnya PKTD ini dijuklak dan dicirikan. Satu. Yang kedua, yang terakhir Gus Ivan menarik sekali ngomong pasar. Benar sekali bahwa PKTD itu bisa diwujudkan di dalam bentuk-bentuk rintisan bisnis BUMDes. Karena pemerintah melalui kementerian dan KL itu banyak sekali menghadirkan rintisan bisnis sebenarnya. Seperti ya, ada KRPL dari Kementan, ada penanaman serai wangi dari Ditjen Perkebunan, ada membuat chip cassava, porang, tapioka, ikan asap, ikan asin, daging sei, dan sebagainya. Ini semuanya proyeknya pemerintah yang sebenarnya ditujukan kepada masyarakat. Sayangnya ini entah informasinya atau sosialisasi kurang, entah masyarakatnya juga belum tahu sehingga nggak bisa nangkap itu. Ketika itu ditangkap sebagai PKTD, sebenarnya ada PKTD-nya jalan, dana desanya terpakai, lalu kemudian ada bisnis kecil yang bisa hadir secara industri di desa. Misalnya berbicara soal serai wangi itu mesti ada silo, mesti ada alat untuk merubah jadi minyak, kan gitu, atsiri. Kalau ada minyak, ada atsiri, berarti harus ada pasarnya. Artinya sambil ngomong PKTD, sambil ngomong produk, sambil juga kita bicara pasarnya siapa. Oleh karena itu, sekarang pun di dalam berkegiatan saya selalu mengetekankan hubungan desa sama kota, Gus. Karena di dua tempat ini dua-duanya ada permennya, tetapi kita belum menggunakan secara maksimal. Dan saya agak ngerem supaya jangan terlalu bernafsu menghadirkan permen lagi, kecuali menghadirkan juklak juknis. Karena juklak juknis inilah yang dibutuhkan. Dan itulah yang hilang selama ini di lapangan. Jadi Pemda selalu mengatakan, nah, itu kan cuma permen. Nah, permen apa dasarnya? Hanya menuliskan pembinaan dan pembiayaan selanjutnya dilakukan oleh Pemda. Apa dasarnya? Nah, itu dijawabannya adalah sebenarnya adalah juklak juknis. Pedum juklak juknis. Nah, begitu juga di desa. Begitu desa nggak bisa, Mas, kita kan punya otonomi dan sebagainya. Nah, begitu ada juklak dan juknis, sebenarnya inilah layar bersama. Jadi ibaratnya itu media bersama, ya seperti hari ini penjelasan SDGs desa melalui Zoom meeting. Wah, ini dahsyat sekali, Gus. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan PKTD, bisnis rintisan, ada lagi namanya pengembangan program inovasi desa. Inovasi desa ini sudah ada permennya juga, Permen 23 2018. Cetok ini. Tapi saya tidak tahu mengingkari atau gimana ya, bahwa sudah punya permen tapi diingkari gitu loh.
Jadi lebih baik ada yang ada, kita buat juklak-juknisnya. Dan jangan lupa Gus, di Indonesia punya 21 tahun, artinya 21 kali gelar TTG nasional. Saya kira itu menjadi tonggak sejarah yang harus kita manfaatkan ke depan. Terima kasih Gus, sukses selalu. Oke. Jadi menarik ini tentang catatan dari Mas Arif. Memang dengan keberadaan juklak juknis ini akan lebih memudahkan teman-teman di desa mungkin dan juga di Pemda untuk kemudian melakukan dukungan secara real, artinya dukungan secara langsung terhadap program-program yang ada. Mungkin sebelum ke Gus Iwan ada yang ingin menyampaikan yang lain? Kalau enggak kita langsung ke Gus Iwan, silakan Gus. Audionya Gus. Ya, saya kira yang disampaikan Mas Arif kami jalankan ini. Ya. Sebetulnya juklak juknis itu di masa lalu ya, di awal-awal reformasi apalagi menjelang reformasi itu termasuk yang ditolak pada waktu itu, terlalu banyak juklak juknis. Tapi ini kan persoalan membangun ini. Jadi kalau itu dibutuhkan, oke kami susun, nanti dikritisi terutama oleh para pegiat desa dan para perangkat desa, para kades, dan nanti kita sepakati bersama yang tadi disampaikan oleh Mas Arif itu, ya, supaya itu menjadi kebutuhan kita bersama. Satu hal yang memang baru di padat karya itu yang adalah memang tidak pada infrastruktur. Ya. Jadi padat karya itu kemarin kenapa tidak pada infrastruktur? Itu alasannya sederhana, bahwa kondisi krisis yang tiba-tiba muncul, yang namanya krisis memang tiba-tiba muncul, itu memang harus segera direspon itu. Dan respon dengan padat karya itu memastikan ada uang diperoleh warga. Ya. Tapi kalau padat karyanya infrastruktur, manfaatnya itu tidak langsung. Kalau pada kali infrastruktur itu manfaatnya itu ya infrastruktur harus digunakan dulu baru ada manfaatnya. Makanya kemudian di tahun lalu padat karyanya untuk ekonomi produktif. Dan itu karena struktur peraturan untuk desa, ekonomi produktif itu memang tidak bisa langsung dilakukan pemerintah desa. Makanya harus menggunakan BUMDes yang bisa bekerja sama langsung dengan warga desa. Jadi persoalan BUMDes nanti persoalan yang lain ya. Karena ini harus dipisahkan, sebetulnya dipisahkan keuangannya karena itu belajar dari BUMD gitu supaya BUMDes lebih leluasa bergerak tapi tetap harus ada kaitan dengan desa ya. Nah itu. Jadi makanya juklak juknisnya itu apalagi tentang padat karya bisa dipastikan tidak hanya soal infrastruktur. Ini teori padat karya pada awalnya dari Amartya Sen, tapi sudah masuk ke aspek bisnis tadi melalui BUMDes, bisnis masyarakat. Ya. Dan kemudian tadi soal gelar TTG nasional, saya kira tadi Gus Arif menyampaikan ini, Gus Koco dan kerabat sekalian, ada kebutuhan desa, berarti ada demand. Ya. Dan ada tim-tim inovator baik di kampus maupun di luar kampus itu. LSM dan sebagainya yang punya inovasi. Jadi memang dua hal ini perlu dipertemukan dan itu sebetulnya kebutuhan dari Bursa Inovasi Desa gelar TTG di sana. Nah kita bisa bikin lagi seperti itu dan sudah pasti itu dibutuhkan. Tapi tentu saja kita akan cobakan juga berbagai inovasi baru yang intinya mempertemukan tadi itu. Kemudian ada pertanyaan banyak ini Gus Koco bahwa dana desa tidak mencukupi untuk infrastruktur ya. Saya jadi ingat dari quote-quote desa-desa yang menyampaikan inovasi infrastruktur. Itu mungkin menarik buat kita, bukan bermaksud menggurui tapi
desa-desa itu mengatakan ya memang kami kurang ini, kurang itu, termasuk kurang dana, tapi dengan adanya inovasi ini menjadi lebih mudah gitu. Jadi saya kira memang ada dua senjang itu. Yang satu bahwa desa itu perlu inovatif sehingga bisa menggunakan sumber dayanya gitu. Dan nanti kalau istilah Gus Menteri begitu ada yang kurang, maka ini tugasnya dari supradesa. Ini salah satu contohnya di rencana undang-undang jalan itu. Bahkan sesuai dengan kajian dari Kemendes itu, memang ada aspek-aspek yang selama ini dianggap sebagai wewenang desa, ya, jalan tadi itu. Tapi ketika memang sudah dibutuhkan dan itu memang secara sampai ke level nasional pun itu dibutuhkan. Jalan desa tapi itu akan membantu ekonomi sampai ke level nasional. Misalnya tadi ya, jalan usaha tani, ya, jalan ke arah usaha tani atau ke arah industri di desa atau ke arah apa namanya itu pesisir yang di situ perahu bisa ditambatkan gitu, dan jalan antar desa itu akan langsung di dalam rencana undang-undang yang baru itu akan bisa diintervensi juga atau akan bisa dimasuki oleh proyek-proyek sampai ke pemerintah pusat gitu. Pemerintah di daerah sampai pusat. Jadi memang perlu ada desanya inovatif ya. Pemerintahnya juga harus inovatif. Jadi harus ada inovasi kebijakan untuk memastikan hal-hal itu terwujud, Gus. Saya kira yang kita dari harus Mas Madong. Ya, dari Mas Madong seperti itu tadi kan. Ya. Makanya nanti kita perlu akhir tahun seperti ini juga, Gus. Oke. Apakah omongan kita ini punya hasil di lapangan apa tidak? Oke, tapi setidaknya menurut saya edukasi atau diseminasi informasi tentang SDGs desa memang harus terus digelorakan supaya teman-teman satu punya pemahaman yang sama, dua ketika ada pertanyaan itu atau ada tantangan yang timbul di lapangan itu bisa kemudian tersampaikan untuk kemudian dicarikan konklusinya kan gitu. Pak Prof Yayan sudah monitor? Ini tadi ada pamit sebentar tadi Prof Yayan. Jadi ini Gus mungkin sambil menunggu Prof Yayan untuk ke depan ketika sudah ada kuesioner keterlibatan para pendamping masyarakat untuk desa untuk memberikan data dan seterusnya, sempat waktu itu yang saya tangkap adalah dalam satu forum, kenapa teman-teman kepala desa, perangkat desa itu agak kurang tertarik dalam tanda petik melengkapi profil desa kelurahan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, tetapi lebih fokus tentang bagaimana memberikan data untuk keperluan indeks desa membangun. Karena ketika bicara mengisi indeks desa membangun, itu bisa berdampak terhadap keuangan, artinya masalah dana desa dan seterusnya. Jadi memang ketika melakukan sesuatu tidak ada dampaknya kan akhirnya juga males juga, ini manfaatnya apa kan gitu. Apalagi bukan nominal kan gitu. Ini kemudian yang menarik buat saya adalah tentang adanya indeks desa membangun dan indeks pembangunan desa dari Bappenas. Ini sebenarnya untuk yang ke depan akan seperti apa, Gus? Setelah ada SDGs desa, apakah indikator-indikator itu akan kemudian ada dalam satu frame atau kemudian masih akan dengan menggunakan indikator-indikator ini? Ya, memang tugas dari SDGs desa itu terutama memang memastikan itu Gus, dan kerabat desa yang lain memastikan tidak ada warga yang tidak mendapatkan manfaat tertinggal dari memperoleh manfaat pembangunan desa begitu ya. Dan memang kaitannya kira-kira seperti ini. Tentu saja data dari IDM, data yang digunakan untuk IDM, IPD, IKG, indeks kesulitan geografis itu akan dimunculkan dari hasil SDGs desa, Gus. Jadi istilahnya satu kali input untuk semua hal itu. Dan memang jadi nanti nilai IDM pun
Nilai IDM pun memang yaitu sangat mudah karena ada di dalam lingkup Kementerian Desa sendiri. Nilai IDM memang munculnya dari hasil SDGs desa. Apa sih yang berubah dari pengumpulan IDM yang lama? Ya, IDM yang lama itu basisnya desa, Gus. Jadi ketika mengatakan desa, di situ ada kaitannya misalnya berkaitan dengan infrastruktur. Apakah desa ini sebagian besar penduduknya menggunakan jamban sendiri? Ya. Tapi di dalam SDGs desa, kita mendeteksi berapa desa, berapa rumah tangga keluarga yang menggunakan jamban. Karena kan pertanyaannya ada pertanyaan jamban kepada keluarga. Jadi kalau di lama itu yang dominan, di sini detail. Oke, berarti ke depan ketika kemudian data-data yang diinput dengan menggunakan sistem informasi desa yang dikembangkan dalam konteks SDGs desa ini, maka kemudian IDM, IPD, IKG itu kemudian akan keluar dari data-data itu karena sudah teranalisis. Kira-kira gitu, Gus? Benar, Gus. Oke, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu kita dan Prof. Yoyon sepertinya belum bergabung. Jadi kita akan akhiri forum sarapan SDGs desa episode kali ini, dan kita besok masih akan bertemu dengan SDGs desa yang ke-10, dan jangan lupa setiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi kita sarapan SDGs desa. Berdiri sebaris, holobis kentul baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.